Permisi, selamat pagi Pak. Iya, selamat pagi juga Swendra. Terima kasih sudah memenuhi undangan Bapak ya untuk masuk ke Google Meet ini. Walaupun kegiatan ini di dalam situasi pandemi, tapi Pak harap Swendra mengikuti dengan baik ya konseling ini ya. Iya Pak, saya akan mengikuti konseling ini dengan baik. Nah, sebelum kita lanjut, ada baiknya kita berdoa dulu ya Swendra ya, menurut kepercayaan kita ya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya, setelah kita berdoa, silakan Suhendra buka Google Classroom-nya ya untuk melakukan absensi terlebih dahulu. Ya. Pak sudah share absensinya ya di Google Ya Pak, Classroom-nya ya. saya akan absen dengan segera. Baik Pak, saya sudah selesai mengisi absensinya Pak. Ya, terima kasih ya Suhendra sudah mengisi absennya ya. Sama-sama Pak. Ya. Bagaimana kabarnya sekarang Suhendra? Kabar saya sekarang baik Pak. Syukurlah ya kabar Suhendra sekarang baik ya. Bagaimana tadi proses belajar daringnya Suhendra? Apakah menyenangkan? Tadi belajar daringnya menyenangkan Pak, soalnya tadi saya belajar bahasa Indonesia. Nah, kebetulan pelajaran tersebut pelajaran yang saya gemari Pak. Ya, syukurlah menyenangkan ya. Supaya Suhendra itu tetap semangat untuk melakukan pembelajaran daring ya. Iya Pak, saya pasti akan selalu semangat Pak. Ya, bagus sekali ya. Semangat Suhendra itu harus tetap ya ditingkatkan ya. Nah, Pak di sini bertanya, apakah Suhendra udah pernah mengikuti layanan konseling, Suhendra? Jujur saya belum pernah mengikuti layanan konseling Pak, karena baru pertama kali ini saya mengikuti konseling. Nah, saya mau bertanya Pak, konseling itu apa sih? Ya, Suhendra, kalau Suhendra belum pernah mengikuti konseling, di sini Pak akan menjelaskan apa itu konseling ya. Baik Pak. Ya, konseling di sini adalah bantuan profesional yang diberikan oleh konselor kepada konseli. Ya, konseli di sini adalah Suhendra dan konselornya adalah Bapak sendiri ya. Di mana nantinya konseli mampu memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Ya. Nah, konseling juga dilandasi oleh beberapa asas ya Suhendra ya. Yang pertama di sini ada asas kerahasiaan, yang kedua ada asas kesukarelaan, dan yang ketiga ada asas keterbukaan. Nah, yang pertama asas kerahasiaan, di mana Bapak di sini sebagai konselor akan menjaga semua rahasia konseli. Konseli tersebut adalah Suhendra sendiri ya. Dan tidak akan ada orang yang akan mengetahuinya ya, kecuali di sini Suhendra yang mengizinkan ya. Yang kedua ada asas kesukarelaan, di mana Suhendra di sini mengikuti meet ini dengan sukarela ya, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dari pihak keluarga misalnya atau pacar Suhendra mungkin ya. Yang ketiga ada asas keterbukaan ya, di mana Suhendra bersedia untuk terbuka menceritakan apapun permasalahan yang Suhendra hadapi saat ini ya. Bagaimana? Suhendra sudah paham? Baik, sudah paham Pak. Saya sudah paham dengan penjelasan yang Pak berikan. Ya, bagus sekali ya Suhendra sudah memahami apa yang Pak jelaskan tadi ya. Nah, pertemuan kali ini kita batasi waktu ya Suhendra ya.
Kita melakukan pertemuan ini dengan mempergunakan waktu kurang lebih 30 menit ya. Nah, dengan adanya waktu yang singkat ini, maka kita sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu yang ada ya. Kalau pertemuan pertama kita belum selesai ya Suhendra ya, kita bisa adakan pertemuan yang selanjutnya ya. Oh, begitu ya Pak. Ya, benar sekali ya Suhendra ya. Nah, tadi kita sudah menyepakati waktu ya di dalam proses konselingnya. Nah, sekarang coba Suhendra ceritakan masalah Suhendra yang sedang Suhendra hadapi saat ini ya kepada Bapak ya. Baik Pak. Jadi begini Pak, saya itu sebenarnya ingin berhenti merokok. Tetapi masalahnya itu, ketika saya bersama teman-teman saya kembali lagi ingin merokok Pak. Oh, tadi Suhendra bilang Suhendra ingin berhenti merokok, tapi ketika bersama teman-teman Suhendra, Suhendra kembali merokok lagi. Nah, bisakah Suhendra ceritakan lebih lanjut? Ya Pak, jadi begitulah masalahnya. Ketika bersama teman-teman, saya terkadang merasa tidak enak karena mungkin alasan kebersamaan, jadi saya merokok lagi Pak. Oh, karena Suhendra bilang alasan kebersamaan, jadinya Suhendra merokok lagi ya. Nah, berarti Suhendra itu memang merasa tidak enakan sama teman-teman Suhendra ya. Nah, Pak juga ingin bertanya, apakah orang tua Suhendra itu sudah mengetahui apa belum Suhendra itu merokok? Orang tua saya sudah mengetahuinya Pak. Orang tua saya sudah capek menasehati saya sebulan yang lalu. Saya sudah terkena dampak dari rokok itu. Saya itu sakit dan harus dirawat karena asma saya kambuh. Jadi kalau masih tetap merokok, bisa lebih parah dari saat ini. Karena itu juga alasan kenapa saya ingin berhenti merokok. Nah, dari cerita Suhendra itu kan sudah merupakan pengalaman Suhendra sendiri yang Suhendra alami saat ini ya. Pada diri Suhendra sendiri ya. Nah, sebenarnya Suhendra kan sudah merasakan bagaimana dampaknya dari merokok itu, apalagi Suhendra sudah pernah jatuh sakit. Dan juga orang tua Suhendra di sini sudah menasihati Suhendra untuk berhenti merokok. Betul sekali ya? Iya Pak, jadi saya bingung harus bagaimana. Di satu sisi, saya merasa nyaman sama teman-teman saya yang merokok, tapi di sisi lain, saya merasa menyesal ketika kembali merokok Pak. Ya, Bapak sangat memahami apa yang Suhendra rasakan saat ini ya. Nah, Pak ada sebuah video ya untuk Suhendra. Semoga video ini bermanfaat ya buat Suhendra ya, supaya Suhendra di sini sadar apa yang Suhendra lakukan itu adalah salah ya. Nah, sebentar lagi Pak akan share screen videonya ya. Silakan Suhendra tonton dengan baik-baik ya. Biar Suhendra mengetahui apa makna daripada video ini ya. Iya Pak, saya akan tonton videonya. Sudah terlihat Suhendra? Sudah Pak.
Ya, bagaimana Suendra setelah menonton video yang Pak berikan tadi? Setelah menonton video tersebut, saya jadi makin takut, Pak. Saya tidak ingin seperti Robi, Pak. Saya tidak ingin terkena kanker laring. Saya juga ingin berhenti merokok, Pak. Saya harus bagaimana, Pak? Ya, Suendra. Pak di sini akan bantu Suendra ya. Nah, Pak mau bertanya kepada Suendra sekali lagi ya. Apakah Suendra menanamkan di dalam diri Suendra kalau Suendra benar-benar ingin berhenti merokok? Ya, seperti membuat catatan kenapa Suendra ingin berhenti merokok atau mungkin yang lainnya. Belum, Pak. Saya belum pernah membuat catatan kenapa saya ingin berhenti merokok. Oh, jadi Suendra belum pernah membuat catatan ya. Berarti Suendra di sini berarti belum pernah atau mungkin belum sepenuhnya untuk berhenti merokok ya. Mungkin begitu, Pak. Jadi, permasalahan ketika saya sedang bersama teman-teman saya pasti merokok lagi, Pak. Oh, seperti itu ya. Nah, apakah Suendra sudah pernah mengutarakan kepada teman-teman Suendra bahwa Suendra tidak ingin merokok lagi? Belum, Pak. Tapi saya ingin mencoba menyampaikan kepada teman-teman saya bahwa saya ingin berhenti merokok, Pak. Ya, bagus sekali ya. Suendra sudah ingin menyampaikan. Di samping itu, kondisi bagaimana Suendra harus mengungkapkan kata yang tepat kepada teman-teman Suendra. Nah, bagaimana ketika lagi kumpul-kumpul rame, Pak? Itu ide yang sangat bagus sekali ya, Suendra ya. Nah, selain itu Suendra juga harus berkomitmen ya pada diri Suendra sendiri bagaimana seharusnya Suendra untuk terus menolak ketika teman-teman Suendra menawari Suendra itu rokok seperti itu ya. Baik, Pak. Saya akan mencoba untuk menolak. Ya, bagus sekali ya. Semoga Suendra bisa menghindari namanya rokok ya. Nah, sekarang silakan Suendra buka Google Classroom-nya lagi ya. Di sana Pak akan mengirimkan LKPD ya. Silakan Suendra isi LKPD-nya ya. Baik, Pak. Saya akan segera mengisi laporan LKPD.
Ya, terima kasih ya Suendra sudah mengisi LKPD-nya dengan baik ya. Nah, sekarang Pak ingin Suendra merumuskan tujuan dengan jelas bagaimana seharusnya Suendra lakukan untuk benar-benar berhenti merokok. Baik Pak. Yang pertama saya harus meyakinkan diri saya terlebih dahulu agar tidak lagi merokok. Nah, yang kedua, saya juga akan membuat catatan kenapa saya ingin berhenti merokok dengan membuat catatan tersebut di HP, sehingga saya akan selalu membaca dan mengingatnya. Nah, yang ketiga, saya akan membuat pernak-pernik. Yang ketiga, saya akan membuang pernak-pernik yang berbau rokok, asbak, korek atau lainnya. Dan yang keempat, mengalihkan keinginan untuk tidak merokok, misalnya dengan cara punya permen atau lainnya. Dan yang terakhir, saya juga akan menolak secara tegas ajakan dan tawaran dari teman-teman saya untuk merokok. Ya, bagus sekali ya Suendra. Bapak sangat senang sekali mendengarnya ya. Dan juga melihat keantusiasan ya Suendra dalam merumuskan tujuan agar bisa berhenti merokok secara total dengan baik dan jelas juga ya. Baik, terima kasih Pak. Nah, di sini Pak dapat menyimpulkan ya apa yang Suendra tadi bilang ya. Yang pertama, di sini Suendra akan meyakinkan diri Suendra terlebih dahulu agar tidak lagi merokok. Yang kedua, Suendra akan membuat catatan kenapa Suendra ingin berhenti merokok dengan membuat catatannya itu di HP maupun di buku catatan Suendra sendiri ya. Yang ketiga, Suendra akan membuang pernak-pernik yang berbau rokok. Misalnya asbak, korek gas ataupun ya, korek yang manual juga ya. Yang keempat, Suendra akan mengalihkan keinginan Suendra untuk tidak merokok, yaitu dengan cara mengunyah permen. Ya, agar tidak pandangannya kembali merokok, ya. Yang terakhir di sini, Suendra akan menolak secara tegas ajakan atau tawaran dari teman-teman Suendra yang menawari Suendra itu rokok, ya. Ya Pak. Nah, kalau boleh tahu, kapan Suendra akan melakukan perubahan itu? Nah, saya akan melakukan perubahan tersebut sebentar lagi Pak. Saya akan melaksanakannya. Ya, bagus sekali ya Suendra. Bapak sangat mendukung sekali keputusan Suendra ya. Dengan ini, Pak sangat bangga sekali dengan Suendra ya. Suendra sudah mau berubah untuk tidak kembali merokok kembali ya. Nah, Pak ingin bertanya kembali bagaimana perasaan Suendra saat ini? Perasaan saya itu saya sangat senang Pak. Ya, bagus sekali ya. Syukurlah perasaan Suendra itu sangat senang sekali. Ya. Nah, sekarang silakan Suhendra kembali buka Google Classroom-nya ya. Di sana Pak sudah mengirimkan evaluasi layanan konseling individu dan juga kepuasan konseli terhadap konseling individu. Silakan Suhendra isi ya sekarang ya. Pak sudah share linknya ya lewat Google Classroom-nya ya. Baik Pak, saya akan isi.
Ya, terima kasih ya Swendra sudah mengisi dengan baik ya evaluasi layanan konseling individu dan kepuasan konseli terhadap konseling individu ya. Nah, kebetulan waktu konseling kita ini telah berakhir ya. Jadi kita akhiri sampai di sini untuk sesi konseling hari ini ya. Swendra juga jangan sungkan ya menemui Bapak apabila Swendra ini mengalami kesulitan kembali ya, atau mungkin permasalahan ya yang Swendra hadapi, bisa langsung berkonsultasi dengan Pak ya, langsung ya. Ya baik, siap Pak. Terima kasih banyak atas apa yang telah Bapak sampaikan. Kalau begitu saya permisi dulu ya Pak. Selamat pagi Pak. Ya Swendra, sama-sama. Selamat pagi juga ya. Ya.